Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan dalam renungan pagi ini, di hari Minggu yang indah ini. 6 hari lamanya kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, dan tibalah saatnya kita beristirahat sejenak dari segala pekerjaan kita, dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini dengan membawa segala rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang istimewa, hari untuk mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan memberi kita pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menguatkan iman kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih karena kasih setiamu selalu baru setiap pagi dan tidak pernah berkesudahan. Saat kami hendak merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak-Mu menjadi pelita dalam langkah kami dan membawa perubahan nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tertulis demikian: Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom bersama keluarganya menolong banyak orang Yahudi agar terhindar dari penangkapan Nazi. Akibatnya, ia dan keluarganya dipenjarakan di kamp konsentrasi. Di tempat yang penuh penderitaan itu, Corrie kehilangan ayah dan saudara perempuannya, Betsy. Segala sesuatu seolah dirampas darinya, rumah, kebebasan, bahkan orang-orang yang dikasihinya. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa diambil siapapun, hubungannya dengan Tuhan. Corrie tetap memegang Alkitab kecil yang berhasil disembunyikannya. Ia bersama Betsy mengadakan persekutuan doa secara diam-diam di dalam barak. Banyak perempuan yang putus asa akhirnya menemukan pengharapan karena mendengar firman Tuhan. Setelah perang berakhir, Corrie berkata bahwa tidak ada tempat yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan tidak dapat menjangkaunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Corrie mengingatkan kita bahwa dunia mungkin dapat mengambil harta, jabatan, kesehatan, atau kenyamanan kita, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus sekitar tahun 55 sampai dengan tahun 56 Masehi. Pada saat itu, hubungan Paulus dengan jemaat Korintus sedang mengalami tantangan. Ada orang-orang yang meragukan kerasulannya dan menuduh Paulus tidak dapat dipercaya karena perubahan rencana perjalanannya. Melalui surat ini, Paulus menjelaskan bahwa kesetiaannya bukan didasarkan pada kehendaknya sendiri, melainkan pada kehendak Allah. Paulus kemudian mengarahkan perhatian jemaat kepada satu kebenaran yang meneguhkan orang percaya di dalam Kristus, mengurapi mereka, memeteraikan mereka sebagai miliknya, dan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman itu, sebuah meterai memiliki arti yang sangat penting. Meterai menunjukkan kepemilikan, keaslian, dan perlindungan. Barang atau surat yang telah dimeteraikan menandakan bahwa barang itu adalah miliknya dan tidak boleh diubah oleh siapapun. Paulus memakai gambaran ini untuk menunjukkan bahwa setiap orang percaya telah dimeteraikan oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya janji Tuhan dalam ayat ini. Paulus menyebutkan 3 hal yang Allah lakukan kepada setiap orang percaya. Yang pertama,
Allah meneguhkan kita di dalam Kristus. Artinya, iman kita tidak berdiri di atas kekuatan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menopang kita. Saat hidup diguncang oleh persoalan, Tuhan tetap memegang kita sehingga kita tidak jatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Allah memeteraikan kita sebagai miliknya. Dunia mungkin memberi banyak label kepada kita: gagal, lemah, tidak berharga, atau penuh kekurangan. Namun Tuhan memberikan identitas yang jauh lebih mulia. Kita adalah miliknya yang berharga. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya sebagai tanda bahwa janji keselamatan itu sungguh nyata. Kehadiran Roh Kudus memberi penghiburan, hikmat, kekuatan, dan keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi ini kita melangkah dengan hati yang penuh syukur. Kita tidak berjalan sendirian. Kita adalah anak-anak Allah yang telah diteguhkan, dimeteraikan, dan disertai oleh Roh Kudus setiap hari. Apapun yang kita hadapi minggu ini, Tuhan telah berjalan lebih dahulu di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami pagi ini. Terima kasih karena Engkau telah meneguhkan kami di dalam Kristus, memeteraikan kami sebagai milik-Mu, dan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan dan penyertaan-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak hidup dalam ketakutan, melainkan percaya kepada janji-Mu. Kuatkan setiap orang yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan. Jamalah mereka yang sedang putus asa, hiburkan yang sedang berduka, sembuhkan yang sedang sakit, dan bukakan jalan bagi mereka yang merasa tidak memiliki harapan. Ajarlah kami untuk tetap setia mengikut Engkau, hidup dalam kekudusan, dan menjadi terang bagi dunia. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan hari ini dan seluruh minggu yang akan kami jalani ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai setiap langkah kami, dan Roh Kudus terus memimpin kami sampai kami melihat penggenapan semua janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat pagi ini, bahwa Tuhan tidak mencari kesempurnaan kita, tetapi hati yang mau mendengar dan taat kepadanya. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, menguatkan iman kita, dan membuat hidup kita sebagai saksi kasih-Nya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya, dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Amin.